pertama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang saya sita dari Bapak Ibu Guru untuk melihat rancangan aksi nyata modul 1.4 Guru Penggerak yang akan saya bawakan. Baik, pada kesempatan ini saya akan membacakan rancangan aksi nyata modul 1.4 di mana di dalamnya akan ada budaya positif dari peserta didik. Nah, yang pertama, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, di mana budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Pada intinya, pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru sebagai penuntun siswa menuju kebahagiaan, keselamatan dengan memperhatikan kodrat anak dan kodrat zaman. Budaya positif juga menuntun siswa untuk melakukan hal positif sehingga dapat membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat untuk mereka. Langkah awal yang dilakukan untuk menciptakan budaya positif adalah dengan membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini berisi aturan-aturan yang membantu guru dan siswa bekerja sama dalam membentuk kegiatan pembelajaran yang efektif. Kesepakatan kelas juga bukan hanya berisi harapan guru terhadap siswa, tetapi juga harapan siswa kepada guru dan terhadap kelasnya, sehingga kesepakatan kelas harus dirancang bersama antara guru dan siswa dan disusun dengan jelas sehingga mudah dipahami dan menggunakan kalimat positif dan dikembangkan secara berkala. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini bahwa mungkin di antara kita sudah melakukan kebiasaan budaya positif. Utamanya di SMP 15 banyak hal yang sudah bisa kita lihat dari pembiasaan anak-anak salaman, kemudian ketika lewat di depan orang tua, mapan tade, itu sebuah kebiasaan positif yang memang harus dibiasakan. Kemudian di sini untuk menciptakan budaya positif sekolah perlu adanya kolaborasi antara pihak sekolah, masyarakat, pemerintah. Kemudian budaya positif ini tidak instan, ini butuh waktu. Nah, di mana untuk menciptakan budaya positif di sekolah harus dimulai dari sekarang. Apalagi kita lihat kalau pembiasaan anak-anak itu dari pengaruh HP yang sangat besar. Nah, perlu juga saya sampaikan di sini bahwa dalam budaya positif ini termaktub dalam profil pelajar Pancasila. Dan ini yang menjadi target dari guru penggerak itu mewujudkan profil pelajar Pancasila dan dengan mengingat bahwa pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian guru sebagai pemimpin pembelajaran. Ada hal yang perlu saya sampaikan di sini dari pembiasaan kita. Paradigma dari rekan-rekan guru bahwa kita fokus pada kesalahan peserta didik, sehingga kita biasanya memberikan titel pada peserta didik bahwa anak ini nakal, bandel, usil, ataupun berbagai stigma yang sebenarnya itu mematahkan semangat belajar mereka. Itu yang perlu dirubah paradigma seperti ini karena setiap anak itu punya potensi yang berbeda. Nah, di sini guru berperan bagaimana membaca potensi itu. Mereka memiliki perbedaan yang tidak sama setiap peserta didik. Jadi ada anak-anak mungkin dia bisa tampil di depan umum, tapi di akademik dia kurang. Ada yang bisa di akademik, tapi tingkat percaya dirinya kurang. Nah, di sini kita sebagai guru bagaimana berperan sebagai penuntun. Jadi peserta didik itu bukan lagi tabula rasa, artinya mereka bukan kertas kosong di mana guru yang menuliskan bagaimana perjalanan hidup mereka. Apakah kita mau mengarahkan ke hal positif atau ke hal negatif. Nah, di sini anak itu sudah memiliki di dalamnya sebenarnya, tinggal guru yang menuntun bagaimana menebalkan atau menipiskan yang negatif dan menebalkan yang positif. Di sini yang pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara.
Nah, lanjut pada perubahan paradigma baru. Dari stimulus respon menjadi teori kontrol, pada stimulus respon membutuhkan bahwa semua orang sama, semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan sehingga guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Artinya seperti ini, ketika misalnya kita melihat seorang peserta didik bersalah dan guru yang menggurui akan merasa dalam posisi benar, itu yang sebenarnya harus dirubah paradigmanya. Kenapa? Karena kita harus melihat potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Jangan sampai kita melihat kenakalannya padahal dia memiliki potensi di belakangnya. Mereka cuma memunculkan karakter nakal itu disebabkan karena membutuhkan perhatian. Ini yang biasa hal sepele tapi tidak sempat terlihat oleh guru saat proses pembelajaran. Kemudian untuk teori kontrol di sini, kebutuhan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid, perilaku buruk murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang-menang ya. Nah, di sini untuk yang disiplin positif, ada yang kecenderungan bahwa sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan. Ini mungkin juga yang kita lihat ketika seorang guru mendorong mahasiswa bahwa harus seperti ini. Ada kepuasan tersendiri bagi seorang guru ketika siswa itu menurut. Padahal kita tidak pernah menanyakan apakah siswa ini nyaman dengan perlakuan yang kita buat. Kita cuma taunya bahwa menurut nih, ada nih perubahan. Padahal siswa kita ini tertekan secara batin. Dan ini yang seharusnya dirubah paradigma ketika kita sebagai seorang guru, bahwa keyakinan kelas yang dibuat, contohnya misalnya ketika kita membuat peraturan di kelas, bukan hanya dogma dari guru yang benar, tapi kita bagaimana sharing dengan siswa, nyamannya guru, sehingga kita mencapai sebuah kesepakatan. Itu untuk pembiasaan positif. Ini yang terabaikan juga saya lihat ketika dalam proses pembelajaran. Nah, di sini kita lihat ada beberapa motivasi perilaku manusia. Di sini ada murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid ingin diterima dan dihargai. Coba kita perhatikan, mungkin minta maaf sekali, saya tidak menggurui, tapi ketika kita memperhatikan siswa kita yang nakal, coba kita berikan pendekatan persuasif, dekati dengan hati. Pasti langsung melunak. Meskipun itu tidak instan, karena sebenarnya intinya mereka ingin dihargai, mereka berbuat lain daripada teman yang lain karena ingin diperhatikan, karena sudah ada terdogma dari guru tertentu bahwa nakal sehingga dia pun melakukan apa yang dipersepsikan oleh gurunya. Dan ketika itu pembiaran terjadi, maka anak akan semakin jauh dari kita. Mungkin kita bisa lakukan dengan pendekatan persuasif. Kemudian ada kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh peserta didik, yaitu kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kita hargai, kita beri apresiasi kepada peserta didik, meskipun itu hal kecil berupa aplaus, itu sudah ada kebanggaan tersendiri dari peserta didik. Contoh misalnya, ketika kita melihat peserta didik yang selama ini vacuum of the power di bagian sudut kelas. Kenapa? Karena mungkin dia tidak pede dari segi fisik, tidak pede dari segi akademik. Coba sekali-kali kita berikan tugas, kalau memang kita lihat bahwa IQ anak ini agak di bawah, kita berikan soal yang sudah ada jawabannya. Baru kita lempar pertanyaan itu di dalam forum, baru kita suruh siapa yang bisa mengacungkan tangan. Memang kita sudah doktrin sebelum pembelajaran, sehingga dia akan naik ke atas. Kita lihat bagaimana pandangan teman-teman yang lain yang mengklaim bahwa selama ini yang bersangkutan tidak bisa, itu akan mengubah stigmanya sedikit demi sedikit. Oh, ternyata bisa, meskipun kita dalam di balik semua itu, tapi itu merupakan salah satu solusi mengembalikan semangat dan motivasi peserta didik. Nah, di sini kita lihat untuk motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang kita lihat murid bertanya, apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Ini juga biasa kita jumpai ketika ada anak yang membangkang. Contoh misalnya, ketika kita memberikan tugas, deadline harus dikumpul hari ini, terkadang masih ada yang mangkir. Kumpul besoknya, kumpul beberapa hari kemudian. Sebenarnya anak ini sering mengetes, dan saya pribadi pun sering mengalami itu. Mungkin saya tidak konsisten ketika memberikan kesepakatan kelas, sehingga anak pun terbiasa dengan mangkir.
Jadi itu sebenarnya dari guru juga itu sendiri. Secara pribadi saya mengoreksi bahwa ini hal yang perlu saya refleksikan kembali. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, misalnya murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasi eksternal juga. Ketika misalnya siswa ada motivasi belajar mata pelajaran tertentu, kira-kira kalau saya serius apa yang bisa saya dapatkan? Itu yang bisa juga ditanya ke peserta didik sesering mungkin. Karena siapa tahu dia hanya datang, duduk dan pulang, tidak ada bekal yang bisa dibawa. Jadi mereka tidak paham apa yang dipelajari untuk hari itu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, murid akan bertanya, kelak saya akan menjadi orang seperti apa ya? Apakah saya akan menjadi orang baik atau berada di jalur yang negatif? Di sini ada motivasi dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dan tujuan tertentu. Jadi ada motivasi ekstern dan motivasi intern. Jadi salah satu faktor itu adalah untuk pencarian jati diri, kemudian ada juga untuk takut menghindar dari hukuman atau pengharapan, dan akan mengharapkan penghargaan atau reward. Ini juga yang perlu saya singgung sedikit. Ternyata juga saya baru tahu dari pertemuan guru penggerak kurang lebih 2 pekan lalu bahwa ternyata pembiasaan pemberian reward pada peserta didik itu sebenarnya mematikan mental dalam waktu jangka pendek. Meskipun di satu sisi kita lihat sisi positifnya bahwa hal ini adalah sebenarnya sebagai pemantik, memberi motivasi kepada peserta didik untuk lebih semangat. Tapi ternyata setelah ditelusuri, untuk pemberian apresiasi yang misalnya dalam bentuk, nah ternyata kamu bisa, itu ternyata jauh efeknya lebih bagus dibandingkan memberikan reward. Saya juga baru tahu di situ ketika ada pembelajaran coaching Zoom, saya baru tahu ternyata memang seperti itu dampaknya. Yang kita tahu, bahwa anak puas. Dan terkadang yang seperti itu anak hanya sebatas puas pada pencapaian titik, misalnya dia sudah mencapai juara 1, stop sampai di situ. Mungkin itu hanya berlaku sampai 2-3 bulan semangatnya, selebihnya sudah hilang lagi. Tapi ketika kita memberikan motivasi secara kontinu, maka itu akan berlangsung lebih lama. Nah, untuk konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, ini adalah, jadi minta maaf sebelumnya, mungkin ada yang baru dengan istilah restitusi. Jadi restitusi ini mungkin sering sekali kita hadapi baik sebagai wali kelas, apalagi dengan sebagai guru BK. Sebagai guru BK mungkin ini sebagai santapan setiap hari karena terkhusus untuk menangani peserta didik yang bermasalah. Nah, di sinilah kita sebagai guru, baik sebagai wali kelas maupun sebagai guru BK bisa menanganinya. Nah, saya jelaskan dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh misalnya, jadi minta maaf saya banyak mengambil contoh sebagai bukti relevansi dengan apa yang kita jalani sekarang. Contoh misalnya ketika ada siswa datang terlambat, kita tidak boleh menjudge bahwa memang ini anak seperti ini. Boleh kita telusuri dulu apa penyebabnya dia terlambat. Dan mungkin kita bisa perhatikan, mungkin dia tidak sekali 2 kali terlambat. Ada apa di belakangnya? Bisa jadi faktor eksternal ini atau internal ini yang mempengaruhi segalanya sehingga bisa mengakibatkan paradigma dari guru-guru mengklaim yang sama bahwa memang seperti ini anaknya. Contoh, kalau si A terlambat, hari Senin terlambat, hari berikutnya terlambat lagi, hari Rabu normal, 2 hari setelahnya terlambat lagi, boleh dicari tahu. Jangan sampai orang tuanya sakit kah, atau mungkin bisa jadi dia sementara melakukan aktivitas membantu pendapatan orang tua. Ini yang perlu ditelusuri. Sebagai guru, ada 5 fungsi kontrol guru. Ada 5 tugas guru. Yang pertama ada sebagai kontrol, ada sebagai penghukum, pengaku bersalah, ada yang sebagai manajer. Nah, di sini yang perlu itu adalah, ada yang tambah 1 ya. Yang perlu sebenarnya di handle, dikurangi itu adalah penghukum dan memberi perlakuan mengaku bersalah. Ini yang sering kita lakukan mungkin, dan saya juga baru menyadari ketika saya selaku sebagai wali kelas beberapa tahun yang lalu dan mungkin beberapa bulan terakhir ini. Ketika saya hanya menerima, misalnya menerima informasi dari satu telinga, entah itu dari temannya, Bu, si A ini terlambat,
tidak pernah masuk, bahkan dia absen selama 11 hari. Ini kan bukan hal yang perlu ditoleransi karena kealfaannya sudah 10 hari. Saya telisik demi telisik, saya tanya langsung, Firman, apa yang terjadi sampai alfanya begitu banyak dalam waktu atau hari yang runut? Setelah saya konfirmasi, dia tidak mau terbuka. Lama saya ajak bicara, saya bicara 4 mata, dia baru ngomong, Bu, sebenarnya Bu, saya seperti ini karena membantu orang tua untuk memanen padi. Jadi dalam waktu ya bulan lalu kayaknya itu, dia hampir alfanya banyak sekali. Saya bilang tidak dilarang sama orang tua, Kak. Dilarang Ibu, cuma saya kasihan. Kalau saya tidak ikut setidaknya ada menambah. Itu alasannya. Jadi kita tidak boleh mengklaim. Banyak pengalaman juga selama saya di sini kurang lebih 1 tahun. Ada juga Sahra dari perwalian saya di tahun sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Setidaknya ketika kita bicara dengan mereka, kita bicara dengan hati. Apa alasan sampai dia berbuat seperti itu? Pertama, dari Sahranya itu sendiri karena faktor eksternal, faktor internal. Dari minta maaf sekali tanpa kita menyinggung atau merendahkan. Dari faktor broken home seperti itu, jujur itu mempengaruhi psikologis anak-anak, apalagi motivasi belajar. Belum lagi cerita itu beredar sampai ke teman kelasnya, itu jelas mematahkan potensi belajarnya. Ditambah lagi sudah ada faktor eksternal dari luar, mungkin pengaruh teman, tambah lagi rasa malas, akhirnya dia berhenti sekolah untuk beberapa saat. Mudah-mudahan dia masih ada semangat untuk lanjut meskipun kita sudah melakukan restitusi. Nah, di sini kita selaku guru ada ciri-ciri restitusi yang perlu kita pahami. Yang pertama itu adalah menguatkan pada fokus dan solusi. Jadi ketika kita menanya kepada siswa, niat kita itu bukan menghukum. Minta maaf sekali, saya tidak menggurui karena mungkin diantara kita ada yang jauh lebih senior daripada saya, karena saya hanya baru beberapa tahun mengajar. Terkadang ketika kita menanya siswa, kita belum ngomong, mungkin siswa sudah takut duluan, sudah down duluan. Jadi mereka belum mengungkapkan apa-apa, jadi setidaknya untuk mencari titik aman, dia harus eskalasi, cari alasan lain. Kenapa? Karena ada ketakutan secara psikologis sebelum dia bertanya, mungkin dari tatapan mata, mungkin dari intonasi kita bersuara, itu sudah mematikan karakter mereka untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya. Kemudian, ketika kita memberikan restitusi, jangan mengklaim bahwa anak ini harus mengaku bersalah, wajib mengaku salah. Tapi bagaimana kita memberikan pengakuan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, untuk belajar supaya tidak terulang lagi. Kemudian yang berikutnya, kita memperbaiki hubungan dan menuntun mereka untuk melihat ke dalam diri potensi apa yang mereka miliki. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Inilah doktrin selama ini, stigma selama ini saya kurang lebih 14 tahun. Mungkin penganut ini sebagai penghukum. Kenapa? Karena paradigma saya berpikir bahwa ketika anak-anak sudah diberikan hukuman secara fisik, ada efek jerak. Ternyata itu adalah bentuk perlakuan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Meskipun yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa seorang guru itu harus menghamba kepada murid. Ada mungkin yang tidak cocok dengan istilah yang menghambar. Kenapa kita yang harus mengemis kepada peserta didik sedangkan mereka yang butuh? Kenapa? Karena mereka adalah ada 2 benang tipis dalam tubuh mereka. Ada yang perlu ditebalkan, ada yang perlu ditipiskan, yaitu sisi positif dan negatifnya. Nah, bagaimana kita sebagai guru menuntun mereka? Nah, janganlah kita selaku guru sebagai penghukum. Artinya, baik kita berikan hukuman fisik seperti ini. Mungkin dia jerami. Tidak ya, minta maaf sekali, maaf saya tidak menggurui bahwa kita sebagai guru bisa menghindari sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Dari gambar mungkin kita bisa lihat yang ini. Semua orang mengklaim bahwa dirinya adalah pelaku sebenarnya. Padahal ketika mereka dibiarkan untuk mengapresiasikan apa yang ada sebenarnya, berikan mereka kesempatan untuk mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya. Jangan kita langsung mengklaim, begini memang Ki, begini memang Ki, tidak ada memang. Pokoknya kita tidak memberikan ruang kepada mereka untuk mengekspresikan apa sebenarnya maunya dia. Bukan berarti kita melakukan pembiaran kepada peserta didik untuk berbuat nakal, tidak, yang minta maaf sekali. Kemudian, terkadang kita harus berfungsi sebagai teman. Ini mungkin yang banyak dilakukan peran sama wali-wali kelas.
Mungkin ada peserta didik kita, anak murid kita itu butuh untuk sebagai teman curhat. Boleh, selama teman itu ada batasan. Artinya teman ya teman sebagai teman curhat, tapi dalam segi bertingkah laku kita tetap dalam posisi guru dan peserta didik. Kemudian memantau. Jadi guru ini sebagai pemantau, artinya ketika dia sudah memberikan perlakuan kepada peserta didik, kita lihat apa relevansi atau perubahan yang terjadi. Kemudian sebagai manajer, kita juga bisa mengarahkan apa yang harusnya dilakukan oleh peserta didik. Baik, saya kasih minta maaf lagi, ada saya contoh kasus di sini, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi contoh kasusnya itu adalah murid datang terlambat ke sekolah. Jadi ini yang sering juga saya lakukan ketika misalnya saya lebih dulu berada di ruang kelas, yaitu memberikan hukuman, entah itu murid disuruh berdiri di depan, guru marah-marah ke murid disuruh menulis saya nggak akan terlambat sampai 100 kali. Ini sebenarnya pembelajaran zaman batu, ya. Dan ini yang tidak bagus. Kenapa? Karena memberikan hukuman ini sebenarnya mencederai secara psikologis peserta didik. Karena peserta didik akan malu kepada teman-temannya, meskipun mungkin ya kita memberikan efek jerah, tapi peserta didik itu akan malu secara psikologis. Apa yang tersisa di hatinya? Dendam. Astaga, saya kuliah sampai mati, kenapa ini? Masa pernah kasih berdiri guruku? Itu yang teringat. Dan terkadang kita lupa untuk mengembalikan semangat mereka. Lupa kita leceh. Setelah kita berikan misalnya efek jerah, lupa kita kasih misalnya nak, kalau misalnya dia sudah keluar dari ruangan atau mau pulang, kita samperin kembali, kita tanyakan, nak tadi ibu tegur ki karena salah ki, ya nggak usah diulang lagi. Terkadang itu hal kecil yang lupa kita sampaikan. Kenapa? Karena untuk mengobati luka hati yang tadi telah kita torehkan ketika kita membentak di depan teman-teman. Karena sebenarnya itu adalah mematikan karakternya. Kemudian ada konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi ketika berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Kemudian guru tegas dan guru menghormati peraturan. Jadi beda memberikan hukuman, beda konsekuensi. Jadi saya kira teman-teman sekalian memahami sekali apa itu konsekuensi. Artinya ketika kita sudah membuat peraturan kelas dan peserta didik melanggar, berarti harus ada akibat yang mereka tanggung. Nah, ini yang tadi restitusi. Ini yang perlu mungkin kita lakukan bersama sebagai pembiasaan budaya positif di sekolah. Ketika ada peserta didik kita bermasalah, bagusnya mungkin ditanya secara pribadi, mungkin kita ingatkan, bicara dari hati ke hati, tanpa perlu di depan teman. Mungkin bisa kita ajak ke gazebo, ke tempat-tempat kita cuma berdua, diajak minum kah atau apapun, sharing nggak? Saya lihat akhir-akhir ini seperti ini. Ditanya dulu. Jangan langsung diklaim, kenapa sih seperti ini? Anak belum ngomong saja sudah ciut. Jadi yang ini sebenarnya perlu diperbaiki, baru kemudian kita berfungsi sebagai manajer. Artinya kita mengembalikan bagaimana dia bisa kembali ke semula dengan semangat yang lebih baru lagi, ya. Bukan malah kita menyudutkan. Ini yang paling dihindari sebagai seorang guru, yaitu sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus yang saya angkat di sini, ketika seorang murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, posisi guru ketika selaku penghukum, maka kita akan mengklaim dengan suara lantang, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Dan ini mungkin nampak di tiap hari Senin, minta maaf sekali. Saya mengoreksi bukan untuk mengklaim bahwa saya benar, tapi untuk meluruskan paradigma kita bersama. Kemudian yang kedua, yang dihindari seorang guru itu adalah membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Ini kita sudah menyudutkan, apalagi kalau didengar sama teman-teman. Ini yang mematikan karakter. Jadi setidaknya kita tanya dulu. Nah, inilah yang kita lakukan pada tindakan restitusi tadi yang saya sampaikan. Nah, kalau kita berfungsi selaku teman, mungkin diajak bercanda, artinya kita bisa dijadikan sebagai teman curhat. Kamu lagi, jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain, untung ada ibu. Setidaknya kalau bahasa Bugisnya itu dipadeceki, nanti mungkin di lain waktu kita ajak bicara dari hati ke hati. Kemudian sebagai pemantau, kita tegur dengan intonasi, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu kan tahu konsekuensinya. Nanti saya cek kerjaan apakah yang seharusnya kamu lakukan. Artinya kita sudah membuat kesepakatan dengan peserta didik.
Kalau tindakan yang kelima, kita sebagai manajer. Jadi ini yang sebenarnya diharapkan kita selaku guru, yaitu sebagai teman, pemantau dan manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu dan bagaimana supaya memperbaiki kesalahan yang sudah ada? Jadi kita setidaknya memberikan solusi dengan mengembalikan kepada dirinya. Dia mencari ide kreatif bagaimana menemukan solusi dari permasalahan yang mereka buat. Nah, saya minta tolong juga kepada wali-wali kelas. Ini yang untuk membuat keyakinan kelas. Jadi yang biasa kita lakukan itu adalah membuat peraturan kelas. Artinya datang pada pukul 7, kemudian tidak datang terlambat saat pembelajaran sudah dimulai. Mungkin tiap kelas ada peraturan kelas yang ditempel. Nah, ini yang perlu saya sampaikan bahwa ternyata saya pun baru tahu dan pada kesempatan ini saya berbagi bahwa ternyata peraturan kelas yang kita lakukan selama ini itu hanya dari guru. Artinya guru sudah menetapkan, tinggal menempel. Dan kita tidak pernah menanyakan kepada peserta didik, sepakatkah dengan apa yang kita tetapkan. Karena yang kita lihat itu cuma dari guru bahwa gurulah yang menang salah. Itulah posisi yang selama ini bahwa guru yang menang, peserta didik yang salah. Jadi ketika membuat peraturan, guru melanggar ya salah. Peserta didik melanggar ya salah. Padahal yang seharusnya kita lakukan ketika membuat peraturan kelas, kita ada deal antara guru atau wali kelas dengan peserta didik kita. Artinya kalau kita membuat peraturan pertama, sebagai contoh, kalau datang lewat misalnya jam 7.40, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh peserta didik? Artinya kita sepakat dulu, jangan kita langsung menempel peraturan, sedangkan peserta didik itu tidak merasa menang. Artinya dari segi untuk mengapresiasikan apa yang mereka rasa kita tidak terima, hanya dari statement guru yang benar. Nah, dari peraturan kelas ini kita bisa membuat keyakinan kelas, yaitu sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan atau kebaikan untuk diturunkan di kelas, yang nantinya ini akan menjadi atau melahirkan perilaku positif. Ini ada beberapa contoh yang telah dilakukan oleh sekolah lain. Jadi sticky note yang ditempel oleh peserta didik ini dari ekspres perasaan mereka, apa yang mereka inginkan, kemudian di-sharing balik. Artinya tidak serta-merta apa yang disampaikan oleh peserta didik itu kita terima juga, tidak. Artinya ketika kita membuat peraturan kelas, sepakat dari siswanya, sepakat dari gurunya, tidak ada yang merasa diberatkan sama sekali. Kemudian peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Jadi ketika sudah membentuk keyakinan kelas, kita sudah deal. Artinya ketika ada yang melanggar, bagaimana mereka mencari solusi kreatif untuk menyadari kesalahan mereka untuk tidak berbuat lagi. Ada penandatanganan keyakinan kelas. Ini semua personil kelas harus ikut sebagai wujud bahwa mereka setuju dengan apa yang kita buat bersama. Dan penempelan keyakinan kelas. Jadi minta tolong mungkin ini bisa dicobakan di tiap kelas supaya bisa kita lihat perubahan apa yang nampak. Di sini ada beberapa pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Kemudian sedikit saja, tidak perlu banyak. Artinya cukup sedikit tapi terrealisasi daripada banyak. Tidak ada juga yang bisa kita lihat di permukaan. Kemudian berupaya pernyataan universal, artinya bisa diterima oleh semua pihak sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk positif. Ini juga yang saya lihat di peraturan kelas yang tertempel, mulai dari dulu semenjak saya menjadi guru, yang terbaca jangan, tidak boleh. Padahal itu adalah hal negatif. Kita bisa ganti redaksi kata menjadi hal yang positif sehingga anak merasa bahwa ini terbentuk memang dari hati kita lakukan, bukan karena terpaksa atau tertekan. Dan untuk pembentukan keyakinan kelas ini, semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatannya. Nah, contoh kegiatan restitusi. Dari tindakan restitusi dan fungsi kontrol guru serta pembelajaran Hajar Dewantara, itu semua sebuah rangkaian dari modul
mulai dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Jadi semua memiliki korelasi di mana ada koneksi antar modul. Jadi di sini filosofi Ki Hajar Dewantara kita harus dalami dulu bagaimana jiwa seorang guru, bagaimana seorang guru menuntun, Ingarso Sumberodo Imandia Mangkukarso, kemudian nilai dan peran guru. Jadi di sini kita harus menyadari secara pribadi bagaimana nilai dan peran seorang guru untuk diterapkan kepada peserta didik. Lanjut pada visi guru penggerak, kemarin sudah saya paparkan di pertemuan pendampingan. Kemudian ada yang sekarang itu adalah pembiasaan budaya positif. Budaya positif ini yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama. Tapi sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut pada bagian selanjutnya. Tapi Bapak Ibu ada yang mau bertanya silahkan. Lanjut dulu untuk jahit biar ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih Pak atas responnya. Lanjut ke tujuan aksi nyata pada modul 1.4, yaitu menerapkan budaya positif di kelas sehingga dapat menumbuhkan karakter baik pada siswa atau murid seperti mandiri, tanggung jawab, percaya diri dan saling menghargai. Menjadi bekal pengalaman belajar bagi guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dan mungkin insya Allah hari Sabtu minggu ini kita selaku wali kelas akan mendampingi anak wali masing-masing. Saya minta tolong mungkin sebagai wali kelas, kita sebagai fasilitator atau mendampingi peserta didik kita, biarkan anak-anak mengekspresikan potensi yang mereka miliki, ya. Jadi kita sebagai guru wali kelas mensupport selama itu hal tidak melanggar peraturan di sekolah, kita support saja. Terkadang ide kreatif yang dimunculkan oleh peserta didik itu tidak sampai di pikiran kita. Nanti ketika kita lihat hasilnya, wah ternyata anak-anak bisa ya. Ini yang sebenarnya sebagai peluang, ajang juga bagi anak-anak untuk mengasah kemampuan. Sama kalau di kegiatan 17 Agustus, bagus sekali sebenarnya diapresiasi. Yang saya lihat di tahun ini, di tahun pertama saya berada di sini, bahwa lomba 17-an itu hanya sebatas pada peserta didik yang dikirim ke kabupaten. Terus yang anak-anak yang tidak ada kegiatannya malah vakum saja, nongkrong saja di depan kelas, bercanda dengan teman dan pulang kembali. Karena biasanya kita lihat di tiap acara 17-an itu pembelajaran kan tidak efektif. Nah, mungkin kita bisa memprakarsai bagaimana kalau misalnya insya Allah di kegiatan 17-an berikutnya kita memprakarsai, meskipun itu hanya sebatas lomba antar kelas. Setidaknya anak-anak yang tidak ikut, terkadang mereka punya potensi, cuma karena ketidakpedean mereka tidak pede untuk terbiasa tampil, sehingga yang terekspos itu hanya yang terbiasa ke depan. Mereka sudah memiliki potensi. Coba kita adakan lomba-lomba yang kecil-kecilan saja, tidak usah yang wah seperti yang di kabupaten. Setidaknya itu bisa memancing euforia anak-anak. Mereka juga bisa berkreasi dengan mereka juga kita bisa mengembalikan semangat mereka. Jangan sampai mereka hanya berpikir bahwa hanya itu saja yang sendiri di kabupaten. Kita ini tidak pernah dianggap, padahal kita bisa juga. Ini mungkin yang bisa kita cobakan pada saat 17-an nanti. Kita sama-sama bergerak, berkolaborasi untuk melihat potensi peserta didik menjadikan sekolah ini lebih baik. Ini tadi yang sudah sampaikan, adanya terbentuk keyakinan kelas. Nah, kemudian lini masa, supaya tindakan aksi nyata menjadi lebih terarah sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat, maka saya akan melakukan hal-hal berikut.
Yang pertama itu melakukan perencanaan. Dalam hal ini saya membuat perencanaan kegiatan yang akan saya lakukan dalam tindakan aksi nyata supaya tetap berada pada jalur yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan dengan perencanaan kepada kepala sekolah supaya apa yang saya lakukan dalam tindakan aksi nyata diketahui oleh kepala sekolah, maka perlu dikomunikasikan dan disertai pada teman sejawat. Jadi saya butuh support dari teman-teman untuk supaya kita bergerak bersama. Kemudian yang ketiga, melakukan revisi atau refleksi. Jadi ini yang perlu juga, artinya apa yang saya sampaikan di sini itu tidak sebenarnya mutlak harus dilakukan. Artinya kita sharing pendapat. Apa yang harusnya yang terbaik kita terapkan, yang urgent kita lihat bersama. Kemudian bisa tidak kita aplikasikan di lingkungan sekolah. Jadi kita sama-sama sharing pendapat yang mana yang terbaik yang kita terapkan lebih dulu. Kemudian pelaksanaan tindakan aksi nyata berawal dari aksi nyata pada wali kelas. Kemudian yang ini, jadi wali kelas itu sebagai orang tua siswa di sekolah, selain memberikan layanan bagaimana anak-anak berkonsultasi masalahnya, mungkin kita sudah tahu semua. Jadi wali kelas juga bisa memberikan layanan BK. Yang tadi Bu saya sampaikan bahwa kita bisa berfungsi sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi kita bisa mengaplikasikan ini, kita akan berkolaborasi, berkomunikasi bagaimana baiknya rencana kesepakatan kelas kita terapkan pada tiap-tiap kelas bimbingan kita. Kemudian yang kedua, mengikuti kegiatan kesepakatan kelas bersama wali kelas dan siswa. Jadi kita cobakan mungkin 1 pekan atau 1 bulan apa yang telah kita sepakati kita laksanakan. Tidak usah langsung dilihat sampai dalam waktu yang lama, dalam jangka waktu pendek apakah ada perubahan yang signifikan atau tidak. Kemudian yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan wali kelas untuk mengontrol perilaku siswa. Ini juga yang mungkin bisa saya sampaikan bahwa ada beberapa siswa kita yang mungkin tindakannya agak berbeda dengan teman. Mungkin dia agak nakal, agak cerewet atau apapun itu. Kita bisa berkolaborasi bagaimana mengontrol perilaku. Kita lihat apa perubahan signifikan yang muncul. Apakah ada perlakuan setelah ada pembiasaan positif. Di tahap yang kelima, ada melakukan evaluasi dan refleksi. Ini yang tidak bisa saya temukan juga bahwa dalam pelaksanaan tindakan aksi nyata kita tidak satu kepala. Artinya semakin banyak kepala, semakin banyak ide-ide yang bisa muncul. Dan mungkin bisa jadi kita tidak sehati, tidak sepikiran, tapi itu bukan menjadi jalan buat kita untuk berselisih pendapat. Artinya kita setiap teman punya pendapat masing-masing dengan ada hal yang mendasari, tapi bukan untuk bersih tegang urat leher. Kita berbagi, berkolaborasi, memilih jalan tengah kira-kira apa yang terbaik kita lakukan. Jadi perlu melakukan evaluasi dan refleksi baik secara saya pribadi, bagaimana nanti pelaksanaan keyakinan kelas terbentuk. Nah, di sini dukungan yang dibutuhkan, yang pertama dari warga sekolah, terutama dari rekan sejawat, kemudian dari siswa itu sendiri, kemudian dari orang tua siswa. Di sini ada yang ketiga, itu media yang digunakan. Di sini yang berkaitan dengan budaya positif, ada berupa poster atau video atau aplikasi di media sosial. Yang saya lakukan kurang lebih dalam 2 pekan ini, saya sudah mulai mengirim ke anak-anak beberapa video dari IG pembiasaan positif, karena yang saya lihat di sekolah ini akhir-akhir ini ada pembiasaan anak-anak untuk mencela fisik teman-temannya, memberikan ejekan tertentu. Mungkin di lain sisi dia pikirnya sebagai lucu-lucuan saja, lucu ketika memberikan gelar pada temannya. Tapi sebenarnya kalau dipikir, ini anak akan kepikiran sampai di rumah, menghadap ke cermin, betul kayak yang dibilang sama temanku itu, akhirnya itu bisa menurunkan rasa percaya dirinya. Ketika itu pembiasaan dilakukan dan bukan hanya seorang, maka itu bisa merusak karakter anak-anak tersebut. Jadi sekarang biasa itu kita kasih gelar, mungkin niatnya kita bercanda, tapi ternyata itu membekas di hati peserta didik. Jadi kita bisa lakukan hal kecil, apalagi kita sudah terfasilitasi dengan mading.
kita bisa tempel. Cuma itu lagi di luar dari kendali kita. Ketika sore kita tempel pagi, sorenya sudah punya kaki, sudah meninggalkan tempatnya. Jadi yang saya lakukan sudah 2 pekan ini mengirim video kepada anak-anak untuk hal-hal kebiasaan positif. Di lain sisi masih ada yang perlu saya selaku wali kelas secara pribadi mengungkapkan pengalaman saya. Pengalaman peserta didik itu ada kebiasaan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Mungkin kalau mereka terbiasa ketika itu bahasa TikTok atau bahasa dari sosmed yang lain, yang istilahnya sebenarnya negatif, tapi karena dia terbiasa, kalau nggak ngomong itu nggak gaul. Jadi saya memperlakukan denda pada anak wali saya. Jadi bendahara yang sebenarnya melakukan pengungutan. Ketika mengucapkan hal-hal yang tidak sopan, didenda 1.000. Itu yang saya lakukan. Alhamdulillah ada perubahan. Saya lihat walau ketika di luar saya sudah tidak berada di sekitar mereka, tapi itu saya tanya secara pribadi dari bendahara sudah mulai berkurang penggunaan kata-kata yang dari TikTok yang mungkin yang mereka anggap itu biasa, tapi kita yang selaku orang tua tahu artinya, kita mendengarnya saja risih, apalagi kalau harus mengucapkan. Jadi satu hal juga Tabe minta tolong sekali, mungkin bisa diingatkan juga ke orang tua siswa, ada forum wali kelas dengan orang tua siswa bisa di-share untuk mengingatkan anaknya dari penggunaan pembiasaan kata-kata yang tidak sopan. Baik, itu presentasi dari saya. Silahkan saya butuh support dari teman-teman, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus perlu dirawat. Kita lihat bersama-sama. Terima kasih. Tapi Mas Endar siapa tahu? Ya, dipersilakan. Bukti apa? Oh iya. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh tadi Ibu Erni sebagai orang yang melakukan persentase untuk penggerak, itu sebenarnya adalah idealisme yang cukup tinggi. Bagus sekali, kita seharusnya harus respect dengan apa yang disampaikan itu. Cuma kan kita lihat ada tadi yang karena tadi saya agak terlambat masuk, tapi saya lihat tadi yang ditampilkan penghukum, konsekuensi dan restitusi. Saya lihat kita tidak sama-sama. Apakah kurang jelas melihatnya dengan itu tadi. Terus yang menjadi bacaannya tadi Ibu Erni itu adalah situasi yang berlaku di sekolah kita, bahwa terkadang kita guru di sini melakukan hal tindakan di sekolah adalah guru sebagai penghukum, yang seharusnya dalam hal ini bahwa apa yang kita terapkan di sekolah, terutama tata tertib itu adalah di mana hal-hal yang kita terapkan itu adalah guru atau item sekolah ini berfungsi sebagai penghukum, yang seharusnya bahwa tata tertib sekolah itu memang harus kita bicarakan bersama pada siswa, sehingga nanti kalau ada tindakan-tindakan yang dilakukan itu menjadi konsekuensi yang diterima. Kemudian juga ada restitusi yang harus juga dibicarakan terhadap anak. Tapi ini sebenarnya bukan berarti selama ini kita tidak membicarakan, sebab anak sebelum menjadi warga sekolah sebenarnya dia sudah tahu bahwa di sana ada aturan. Di sebuah institusi sudah ada aturan yang berlaku, sehingga setidaknya itu dia sudah harus tahu bahwa jika saya melakukan hal ini berarti saya akan mendapat hukuman, berarti ada konsekuensi yang saya harus terima. Pendapat yang disampaikan oleh Ibu Erni itu sebenarnya adalah sebuah idealisme yang sangat bagus. Cuma kita kan di sini kita melihat, ya artinya saya hanya ingin melihat bahwa karakter peserta didik kita dihukum saja itu belum tentu dia berubah. Ya. Karena misalnya saja kasus-kasus kita sudah sepakat bahwa tidak boleh bawa HP, di konsekuensi HP-nya diambil, ya, kita ambil HP-nya.
tidak dikembalikan. Tapi kan kita juga guru ini adalah manusia. Ya. Idealisme kalau diambil ki, terus datang ke orang tuanya, ngambil ki, minta kita juga kita kan ini juga manusia, punya kemanusiaan, bukan setelah mendapat konsekuensi diambil. Ya seharusnya kalau konsekuensinya diambil, maka tidak dikembalikan kepada orang tua. Tapi kita ini kan punya nalar manusia, punya nalar-nalar yang lain yang harus juga kita kembangkan, sehingga kita selalunya tidak bisa bahwa idealisme yang sudah kita sepakati terhadap anak itu menjadi patron pasti. Tapi idealisme yang kita bangun sendiri, terkadang kita sendiri yang mencatat menjustis kepada kita punya diri, sehingga anak-anak kita sebenarnya idealisme yang akan kita bangun itu akan sulit sebenarnya. Ya, kenapa? Karena memang karakter bangsa Indonesia ya, mungkin beda dengan karakter menjadi orang-orang Barat, orang-orang negeri yang memang sadar bahwa hukuman itu adalah pasti. Kita di sini hukuman itu adalah bisa dikong-kali-kong. Artinya bahwa saat misalnya anak kita kasih konsekuensi, misalnya kita bukan hukum, tapi kita bisa tertib dengan ada konsekuensi yang harus diterima oleh anak. HP diambil oleh sekolah dan menjadi milik sekolah, tapi datang orang tuanya, kita kembali yang rapuh. Kita di sini di restitusi kita misalnya alat kontrol untuk siswa penerimaan anak kita itu kita guru sebagai teman. Ini lagi kalau kita anak-anak kita jadikan teman di sini, maka bukan lagi teman, tapi kita di bawahnya teman. Kita punya karakter, ya, beda. Jadi kita memang anak-anak kita apakah budaya kita yang salah atau siapa yang salah? Kalau kita itu jadikan anak sebagai teman, itu anak kita bukan kita menganggap teman, tapi kita menganggap teman di bawahnya. Padahal kita dalam hal ini kalau kita menganggap teman itu adalah teman untuk dia diberi difasilitasi, tapi kan kita punya karakter beda. Jadi ini yang membingungkan. Bukan berarti kita guru tidak harus pintar-pintar jatuh, tidak mampu jatuh. Ya. Tetapi memang guru memang seharusnya punya jati diri. Nah, bahwa ketiga-tiganya ini memang harus dijalankan secara bersama. Bisa dijalankan secara bersama. Kalau anak kita dihukum baru bisa berubah, hukum. Tidak boleh bahwa tidak boleh itu dilakukan. Sebab itu metode dalam hal pendidikan, agama juga memerintahkan begitu. Kalau anakmu tidak mau salat sampai 7 tahun tidak mau salat, sampai 10 tahun hukumlah dia. Maka menghukum itu wajib jika anak salah. Tapi guru gila kalau menghukum siswanya tanpa ada kesalahan. Mendirikan anak di sana di tempat upacara saat mereka kita upacara, itu yang ditanggapi oleh Bu Erni itu adalah sebuah hukuman. Tetapi itu sebenarnya adalah sebuah konsekuensi yang harus diterima, bukan hukuman. Tapi itu konsekuensi yang logis yang harus diterima, hasil kesepakatan bahwa tata tertib sekolah setiap anak itu harus berpakaian. Kalau misalnya tidak ada konsekuensi itu, maka bagaimana membuat anak itu terdidik, terbiasa? Kebiasaan itu harus ada paksaan. Kebiasaan itu harus berawal dari sebuah sedikit pemaksaan. Ya. Anak tidak mau salat, dipaksa ki. Mereka dipaksa, pukul ki. Itu kan itu hukum. Ya, hukum. Ya memang yang paling ideal. Memang yang paling ideal itu adalah membujuk tadi di restitusi itu, bahkan itu membujuk itulah yang paling ideal. Ya, tetapi tidak berarti bahwa perilaku tadi guru sebagai penghukum kalau dibutuhkan lakukan, ya, kalau dibutuhkan lakukan dan kalau saya Bu ini harus dilakukan.
tidak, maka kita ini guru menjadi bukan lagi pelayannya murid, tapi kita ini budak nafsunya murid. Dia perlakukan kita seperti makhluk tak berakal, makhluk tak berbudaya. Ya karena semaunya saya tidak mau berbuat. Saya tidak mau upacara, saya karena kalau tidak upacara disuruh dia masuk di kelas. Karena tidak boleh dihukum. Masuk saya di sana di ruang UKS karena kamu tidak enak berdiri di situ. Besok kan lari ke UKS semua. Saya tidak pakai topi karena tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi yang diterima. Ya, karena kita selalu hanya menunjukkan saya Pak tidak mau karena sepatuku basah Ki. Kalau tidak dikeluarkan dari barisan, misalnya dikasih konsekuensi hukuman, karena ini kan konsekuensi dan hukuman terkadang kita salah baca. Dianggapnya bahwa hukuman padahal itu sebenarnya konsekuensi yang diterima oleh anak itu sebenarnya hukuman. Itulah ya kita berbentuk hukuman Ki. Bila orang tidak tahu membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, padahal ini terkadang hukuman dengan konsekuensi itu adalah sejalan. Cuma kan biasakan hukuman itu identik dengan orang yang tidak berbuat kesalahan, tidak berbuat kesalahan, ya selalu dihukum. Ya. Padahal kalau misalnya anak tidak mengerjakan, saya kasih keluar tidak belajar, apa itu hukuman? Iya, hukuman sebagai bentuk konsekuensi yang harus dia terima karena dia tidak mengerjakan tugas. Jadi jangan kita lain kalau hukuman, lalu konsekuensi. Baca dulu peristiwa kenapa mereka harus terima konsekuensi, mengapa mereka harus terima hukuman. Jadi saya bukan berarti saya menolak apa yang disampaikan oleh Ibu Erni, tetapi inilah konsep ideal yang seenaknya enak sekali kalau kita mampu membimbing dengan cara-cara paling bijak. Paling bijaklah itu kita. Tetapi diingat juga bahwa cara-cara paling bijak itu belum tentu bisa membuat perubahan yang lebih bagus, yang lebih baik. Terkadang dengan cara-cara yang sedikit ekstrim, ya sedikit ekstrim lah, ini kami ini putih, sedikit ekstrim bisa mempengaruhi karena bentuk efek jerah. Tapi tidak semua juga bentuk-bentuk, sehingga kita perlu memang memilah, mencari tepat waktu untuk melaksanakan bentuk-bentuk penindakan kepada anak, karena ini manusia yang memang karakternya, karakter perubahannya itu tidak bisa dipatenkan bentuk pola perubahannya. Terkadang hari ini berubah, besok lagi. Nanti perlu yang kontinu pembimbingannya. Tetapi itu saya sampaikan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak, menarik sekali respon dari Pak Sainal. Nah, jadi sebenarnya Pak, kita sealiran selama 14 tahun mengajar di bawah. Saya termasuk salah satu guru ekstrim yang ada di bawah, meskipun status saya sebagai sukarelawan. Saya tidak akan pernah saya tidak akan pernah segan untuk memberikan efek jerah kepada peserta didik. Dan memang saya dikenal guru yang keras di bawah, tapi ternyata itu adalah sebuah hal yang perlu diluruskan ketika saya bergabung di guru penggerak. Itu adalah pembiasaan yang sebenarnya harus dirubah perlahan, tapi pasti. Karena betul sekali yang kita sampaikan Pak, bahwa terkadang ada siswa nanti kita berikan kekerasan baru bisa berubah. Dan memang seperti itu faktanya di lapangan. Saya pernah merasakan di posisi itu Pak. Keras orang baru bisa berubah. Mungkin istilahnya orang dipukul pin, dikerasi pin, dan saya memang pelakunya juga. Saya tidak akan pernah merasa takut memberikan efek jerah kepada peserta didik. Namun ternyata apa yang kita lakukan itu tidak bagus untuk mental peserta didik. Kenapa? Karena seharusnya memang ini agak berbenturan sebagai citra kita sebagai peserta didik, bahwa seolah-olah kita yang dipatuai sama peserta didik. Tapi sebenarnya yang kita minta di sini bukan untuk
merubah dari kodrat kita sebagai guru, bukan untuk merendahkan, tapi bagaimana kita melakukan pendekatan persuasif kepada peserta didik. Kita tinjau dulu apa kira-kira penyebab dia melakukan kesalahan ini. Pasti ada alasan. Setidaknya kita bicara dari hati ke hati, kita tanya-tanya, pasti ada alasannya, meskipun mungkin diembel-embeli dengan ada kebohongan sedikit pada peserta didik sebagai wujud pembelaan diri, karena memang itu sebagai naluri atau motivasi internal pada setiap orang. Nah, itu tidak bisa dipungkiri. Nah, di sini yang saya kaitkan tadi juga dengan tiap hari Senin ada yang berdiri di pojok sebagai bentuk hukuman. Memang betul tadi saya mengatakan bentuk hukuman, meskipun itu sebenarnya bentuk konsekuensi dari peserta didik yang melanggar ketika dia tidak menggunakan atribut yang lengkap ataupun atas keterlambatannya. Itu bentuk konsekuensi, Pak. Artinya memang kita sudah sepakat bahwa kalau terlambat disuduti. Itu sudah konsekuensi. Nah, kalau yang penghukum yang saya maksud di sini, Pak Tabe, karena memang kita juga sama-sama pendidik yang keras, saya akui itu yang posisi penghukum ini yang seharusnya dirubah, dan saya akui juga dari SMP sampai SMA saya masih dididik oleh guru yang memegang rotan ketika mengajar. Tapi jujur pembelajaran yang pernah diberikan itu masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang saya ingat bagaimana peta-peta Indonesia, bagaimana itu rumus kimia, bagaimana itu rumus matematika, sinkron tanges. Kenapa? Karena guru mengajar di antara absen itu masih ada diselipi tongkat ajaib. Bahkan kami itu setiap peserta didik membawa minyak gosok sebagai antisipasi memar ketika pulang. Jadi saya akui, dan itu yang saya terapkan ketika saya menjadi guru. Memang saya lihat perubahan signifikan. Bahkan ada yang peserta didik saya dulu yang jadi polisi yang pernah menegur dengan pura-pura tilang di hadapan saya, mengakui, Bu, ditilang, maaf melanggar. Saya heran. Pas buka helm ternyata siswa saya, dan apa yang disampaikan, Bu, seandainya kita tidak lempar ke plastisin yang sebesar kepalan tangan, mungkin saya tidak jadi orang. Saya masih ingat sekali, jadi saya pernah juga honor di SMP 35 selama kurang lebih 2 tahun. Di sana pada saat saya mengajar, baru alumni, baru selesai di tahun 2008. Ketika masuk di kelas, yang dilakukan itu anak duduk di atas meja dengan kakinya. Mungkin pikirnya saya seperti guru lain. Jadi saya diam, duduk, kemudian samperin. Tanpa ada komen apapun, saya tampar 4 kali. Kemudian saya tendang. Dan saya tidak berpikir untuk 2 kali untuk menyesali. Dan saya pikirnya itu memang imbasnya ketika tingkah lakunya itu sesuai, bukan tingkah laku yang mencerminkan siswa. Dan itu saya terapkan sampai di SMP 1. Saya pun dengan ketika siswanya bandel, dia melakukan 10, saya bisa 100. Itu yang saya terapkan. Ternyata yang saya lakukan itu meskipun memang ada imbasnya ke perubahan peserta didik, bahwa memang mereka mau sadar, mau menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu tidak sembarang ditegur oleh guru, pasti ada salah saya ditegur. Dia menyadari secara pribadi. Namun ternyata itu berefek pada mental, secara psikologis. Jadi baiknya mungkin ketika bisa dikurangi secara perlahan, bukan untuk dihentikan secara total, karena memang itu agak sulit. Saya pun menyadari itu karena kurang lebih 14 tahun saya mengadopsi stigma seperti itu, bahwa keras di orang baru bisa berubah. Ternyata saya rubah setelah saya mengajar di pondok juga, yang semua siswa santri harus berpikir lemah lembut untuk mengajar. Ditambah lagi dengan kondisi sekolah baru, saya belum terlalu mengenal bagaimana peserta didiknya. Saya berusaha mendekati dengan hati. Alhamdulillah banyak perubahan, meskipun itu kita terkadang sedikit juga makan hati. Kenapa? Karena sudah mungkin ditegur itu anak 1-2 kali pertemuan, bukannya minggu depan berubah, malah tambah lagi bolosnya. Jadi itu juga sebagai konsekuensi dari ketika kita melakukan posisi sebagai pemantau dan manajer. Jadi minta maaf sekali tanpa saya menggurui, mari kita sama-sama merubah apa yang seharusnya saya secara pribadi juga. Ini yang biasa saya juga lakukan adalah membuat rasa bersalah. Ketika saya mengklaim ke peserta didik, memang ini contoh misalnya Tantra Wali, sebagai saya ambil sampel. Ketika saya klaim memang ini bandel, banyak guru yang komplain ke kita. Kenapa? Karena dari segi kostum sudah tidak rapi, berantakan, dari berdiri siap kuda, ditanya tidak fokus.
Itu mungkin yang sampai menambah sisi negatif yang ada pada Tantra Wali, sehingga kita melihat bahwa Tantra Wali memang ini tidak salah yang dibilang guru-guru, tapi coba kita dekati dengan hati, berusaha untuk mendekati, kita menanyakan kenapa Tantra Wali seperti ini. Coba kita gali potensi yang dimiliki, ada hal positif, yakin insya Allah setiap anak itu punya sisi keunikan. Bagaimana kita menggali potensi positif yang dimiliki sehingga kita sama-sama memperbaiki, baik kita selaku guru maupun peserta didik. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan dalam posisi kontrol sebagai guru, penghukum selaku membuat rasa bersalah, ini bisa kita kurangi secara perlahan. Saya yakin insya Allah ketika anak-anak kita lakukan pembiasaan positif, dari kita saja sebagai contoh, dari gurunya, insya Allah anak-anak akan melakukan pembiasaan itu. Dari yang saya angkat tadi itu terkait dengan keyakinan kelas. Jadi betul yang Bapak sampaikan bahwa ketika kita sudah sepakat bahwa dia terlambat tidak memakai atribut sebagai konsekuensi, bukan hukuman, sebagai konsekuensi, maka dia harus berdiri di pojokan menghadap sinar matahari. Jadi mereka sudah tahu itu. Jadi itu dalam bentuk keyakinan sekolah. Jadi kalau yang saya harap di sini mungkin bisa kita bentuk bersama, itu adalah pembentukan keyakinan kelas. Dalam taraf kecil saja dulu, bagaimana kita dengan perwalian kita untuk sama-sama merubah hal yang negatif yang dimiliki oleh peserta didik menjadi hal yang positif. Baik, tapi teman-teman masih ada respon? Oke, baik, itulah tadi presentase. Terima kasih banyak atas saran dan kritiknya, untuk kita sama-sama saling berbenah, baik kita selaku guru, bagaimana kita berperan, kita mengayomi, menuntun peserta didik untuk menjadi lebih baik. Jadi sama-sama kita berbenah, kita saling berkolaborasi, mengoreksi apa yang seharusnya kita perbaiki. Saya berterima kasih banyak atas waktu, kesempatan, dan sudah meluangkan semua tenaganya untuk duduk di sini sampai pukul jam 13.30. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.